Apa itu urban farming? Singkatnya, urban farming adalah kegiatan bertani yang bisa dilakukan di daerah perkotaan dan lahan sempit. Tujuannya untuk menyediakan bahan pangan segar dan berkualitas. Nah, urban farming biasanya dilakukan di ruang sempit seperti balkon atau atap rumah. Contoh urban farming yang populer di masyarakat ada hidroponik, vertikultur, kebun komunitas, dan peternakan kecil. Nah, gimana caranya pertanian di lahan sempit bisa hasilkan uang? Ada pasarnya enggak? Saingannya siapa? Beneran bisa menghasilkan uang apa enggak? Yuk, bahas. Pertama, kenapa harus mulai bisnis ini dari sekarang? Pastinya ada banyak sekali orang yang udah menjalankan bisnis urban farming dan persaingannya sudah ketat. Tapi bukan berarti mencoba hal ini adalah sia-sia. Kenyataannya hampir tidak ada yang baru di dunia ini. Semuanya hanya inovasi dan pemasaran. Jadi mulai sekarang atau 10 tahun lagi pertimbangan soal bisnis urban farming tetap bakal sama. Tapi tentu aja ini bukan alasan yang kuat. Alasan sebenarnya adalah pertama karena sekarang banyak orang yang udah mulai melek gaya hidup sehat. Peduli tentang apa yang mereka konsumsi, berapa kadar gizinya, dari mana sumber bahan pangannya, dan gimana kualitasnya. Kampanye real food juga semakin marak, ditambah lagi ada banyak influencer yang berhasil menurunkan berat badannya karena menjaga makan. Fenomena perubahan gaya hidup ini bisa menjadi target market yang layak dipertimbangkan untuk memulai bisnis urban farming karena artinya permintaan pasar tentang produk ramah lingkungan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Alasan kedua adalah karena bisnis urban farming bisa menjadi modal bisnis berkelanjutan, mencegah pencemaran lingkungan, mengurangi resiko bisnis, dan bisa dilakukan di mana aja, bahkan di lahan sempit sekalipun. Alasan ketiga, karena bisnis ini termasuk jenis bisnis yang modal usahanya lumayan rendah. Bisa dikerjakan semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Jenis produk yang bisa kamu kembangkan ada sayuran, buah-buahan, dan tanaman herbal. Kamu juga bisa mengkombinasikannya antara teknologi hidroponik, aquaponik, dan vertical farming untuk lebih memaksimalkan potensi penghasilan. Analisis pasar di Indonesia. Benar nggak bisnis urban farming punya pasar di Indonesia? Kita bahas khusus untuk urban farming dengan teknologi hidroponik ya. Pertama, tinjauan pasar. Di Indonesia, hidroponik termasuk metode pertanian yang lumayan populer. Memang nggak semua orang melakukannya, tapi istilah hidroponik ini lumayan akrab di telinga. Saat kepedulian masyarakat tentang produk ramah lingkungan meningkat, popularitas produk hidroponik ini semakin meningkat juga. Tapi alasan pertumbuhan minatnya jelas bukan cuma itu aja. Ada beberapa faktor lain seperti urbanisasi, terbatasnya lahan pertanian, kesadaran akan gaya hidup sehat, dukungan pemerintah, kampanye komunitas, kampanye influence, dan review dari banyak orang tentang pentingnya memilih bahan makanan berkualitas. Kedua, target pasar. Siapa segmen utama yang bisa ditargetkan sebagai calon pembeli? Pertama, orang-orang yang tinggal di perkotaan, khususnya orang-orang yang pernah melakukan urban farming, karena mereka secara sadar tahu akan pentingnya menjaga kualitas bahan pangan. Kamu juga bisa pilih orang-orang yang tinggal di daerah perumahan padat penduduk, karena biasanya ada banyak orang yang sulit mencari suplai bahan pangan segar di area ini. Dua, pengusaha, seperti pemilik mall atau supermarket yang menyediakan produk hidroponik di pilihan barang jual mereka. 3. Sekolah yang menyediakan catering sehat untuk anak-anaknya. 4. Restoran, rumah makan, dan UMKM lokal. 5. Pasar tradisional. Ketiga, diversifikasi produk. Selain menyediakan produk hidroponik, kamu juga bisa memanfaatkan kesempatan bisnis ini untuk menjadi penyedia peralatan hidroponik. Mulainya memang dari menjadi petani hidroponik dulu, karena kamu harus merasakan sendiri gimana membangun bisnis hidroponik, peralatan apa aja yang dibutuhkan, produk apa aja yang banyak diminati di pasaran, siapa supplier paling bisa dipercaya, bagaimana cara menjangkau pasar yang lebih luas, serta bagaimana cara merawat produk hidroponik yang benar. Pengalaman ini juga akan bantu kamu menjadi orang terpercaya dalam bidang hidroponik. Status yang memudahkan kamu melangkah lebih jauh, bisa membangun komunitas, dan memiliki distributor aktif yang siap menjualkan semua produk, baik hasil maupun peralatannya. Prediksi pasar hidroponik di Indonesia untuk kedepannya. Bagaimana pasar hidroponik di Indonesia untuk kedepannya?
Sesuai yang sudah kita bahas dari tadi, kemungkinan pasar hidroponik akan semakin meningkat dan luas karena pesatnya kampanye gaya hidup sehat dan semakin banyak orang yang melek akan keadaan lingkungan. Beberapa alasan munculnya prediksi ini adalah: pertama, pertumbuhan yang stabil. Untuk kamu yang tinggal di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, pertumbuhan peminat produk hidroponik cenderung stabil. Beberapa orang akan semakin gencar mencari produk berkualitas karena tingginya kesadaran gaya hidup sehat. Kedua, minat bisnis hidroponik meningkat. Selain sebagai produk konsumsi pribadi, bisnis tanaman hidroponik bakal semakin banyak diminati. Alasannya karena pertumbuhan minat, modal minim, dan bisa terus dikembangkan ke berbagai lini bisnis. Tiga, ada peluang pengembangan dan inovasi. Kalau ada sesuatu yang meningkat, pasti bakal disusul oleh hal-hal lain yang tujuannya untuk mempermudah pekerjaan. Peluang ini beneran ada, jadi nggak usah heran kalau suatu saat nanti di masa depan, kamu bisa menikmati banyak kemudahan proses kerja. 4. Diversifikasi produk. Kalau sekarang produknya seputar sayuran, buah, tanaman hias, dan tanaman obat, kedepannya mungkin bakal ada jenis produk lain yang lebih bervariasi. Peluang ini jelas bikin kamu jadi semakin kompetitif dan bisa mendulang lebih banyak cuan. 5. Tantangannya. Ada 2 tantangan utama yang mengikuti pertumbuhan bisnis ini. Pertama, literasi seputar produk hidroponik yang nggak merata, dan kedua, mahalnya harga peralatan. Kalau sekarang menurut kamu harga peralatan hidroponik itu mahal, maka kedepannya bakal lebih mahal lagi. Kesimpulannya, bisnis ini menjanjikan dan punya target pasar yang terus bertumbuh. Tantangannya pasti ada, tapi pasti bisa kamu siasati asal kamu nggak gegabah. Secara umum, urban farming memang menarik dan menawarkan banyak keunggulan, terutama soal kualitas produk. Tapi, kamu tetap perlu berpikir kreatif dan mengambil posisi yang tepat untuk memulai bisnis ini di area tempat tinggal kamu. Karena beda lokasi, beda cara framingnya, beda cara promosinya, tapi tetap dengan tujuan yang sama, menghasilkan cuan lebih banyak. Selamat mencoba!